Recording in progress. Oke, ya, sekali lagi selamat datang ya kepada mereka yang mungkin menonton secara offline di YouTube dan juga di Facebook nanti. Ya, selamat datang ya. Memang sudah lama kita tidak adakan kebaktian online karena kesibukan ya. Dan kita malam ini mendengar firman Tuhan didorong ya lewat firman Tuhan. Dan saya berharap firman ini akan memberkati kita. Malam ini saya akan bawa topik setia di rumah Tuhan. Saya khotbahkan ini dalam bahasa Inggris tadi pagi dan malam ini saya mau kongsikan kepada kita untuk juga memberkati kita dan mengajar kita tentang setia di rumah Tuhan. Saya ambil petikan daripada Mazmur 84. Tapi sebelum itu, sebelum kita baca Mazmur 84, saya mau baca dulu di dalam buku Ulangan 4 ayat 4. Ya, semua 4, 4, 4. Ulangan 4 ayat 4. Waktu saya baca lagi Alkitab, saya sampai dalam buku Ulangan, saya tertarik dengan kata-kata firman Tuhan ini. Katanya, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan, Allahmu, masih hidup pada hari ini. Ya, bahasa Inggris berkata, but ye that did cleave unto the Lord your God are alive, every one of you this day. Bercerita tentang Israel berjalan di padang gurun ya selama 40 tahun. Angkatan yang awal itu meninggal semua karena pemberontakan dan kurang percaya kepada Tuhan. Jadi dalam generasi yang baru, Musa berkata mereka karena mereka berpaut kepada Tuhan, mereka masih hidup ya sampai hari itu. Mereka sampai ke tanah perjanjian. Kuncinya sana adalah perkataan berpaut kepada Tuhan ya. Sama juga dalam Mazmur 84 yang kita akan baca nanti, tapi saya akan bacakan di ayat 4. Katanya, berbagailah orang yang diam ataupun tinggal di rumah Tuhan, di rumahmu. Sekali lagi, berbagailah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Dalam bahasa Inggris katanya, blessed are they that dwell in your house, they will still be praising thee. Jadi ada terjemahan, ada kurang lain sedikit ya di dalam bahasa. Sebenarnya terjemahan langsung dari bahasa Inggris, berbagailah orang yang tinggal di rumahmu atau diam di rumahmu, mereka akan terus-terus memuji-muji engkau. Jadi kunci dari sana tinggal atau diam di rumah Tuhan, dan itu membuatkan kita akan memuji-muji Tuhan. Ya, walaupun kita melewati masalah, melewati cabaran hidup, ya, tantangan, ujian. Tapi karena kita tinggal di rumah Tuhan, kita akan terus memuji-muji Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, Mazmur 84 ini juga disebut the Psalm of the Dwelling Place ataupun Mazmur ya tempat tinggal Tuhan, ya. Mazmur tempat tinggalnya Tuhan ataupun the Psalm of the Dwelling Place yang dituliskan oleh anak-anak Korah atau anak-anak Kore, ya, dan dipanggil ya kidung kasih untuk rumah Tuhan, ya, kidung kasih atau kidung cinta akan rumah Tuhan. Dan memang kalau kita pelajari Mazmur 84 ini, dia berbicara tentang cinta kasih seseorang itu atau kerinduan seseorang itu akan rumah Tuhan. Haleluya. Di dalam perjanjian baru 1 Timotius 3:15, gereja disebut rumah Tuhan, ya, gereja disebut rumah Tuhan. Jadi saat kita berbicara tentang rumah Tuhan, kita berbicara tentang gereja Tuhan. Karena gereja itu adalah rumah Tuhan. Ya, saya akan terapkan, saya akan emphasis gereja itu adalah rumah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, di waktu-waktu ini, ya, banyak orang menganggap remeh, ya, atau memandang remeh. Zaman sekarang sudah berbeda, saudara-saudara. Ya, banyak orang memandang remeh tentang rumah Tuhan ataupun gereja Tuhan. Ya, banyaklah cara orang memandang rumah Tuhan dan bagaimana mereka memandang rumah Tuhan itu. Ada yang kurang serius, ada yang bagi mereka tidak penting, ada bagi mereka rumah Tuhan itu hanya tempat di mana kita ya menunaikan ibadah kita setiap hari Minggu. Tapi sebenarnya hati mereka tidak ada di situ. Lain daripada apa yang dikatakan di dalam Mazmur 84. Ya, jadi waktu-waktu seperti ini, zaman-zaman seperti ini, di mana banyak orang meremehkan rumah Tuhan, Mazmur 84 mengingatkan kita bahwa kita harus mengasihi, mencintai
Kita harus menghargai dan kita harus setia tinggal di dalam rumah Tuhan atau gereja Tuhan. Ya, berkumpul beribadah bersama dengan umat-umat Tuhan. Haleluya. Saya akan bagikan khotbah saya dengan 3 bahagian malam ini. Yang pertama, rumah Tuhan itu adalah rumah yang indah. Dalam bahasa Indonesia di sini katanya disenangi. Bahasa Inggris katanya lovely ataupun amiable. Lovely. Ya, how lovely are your tabernacle, O Lord of hosts. Ya, betapa ayat 2 Mazmur 84 ayat 2 berkata, betapa disenangi tempat kediamanmu, atau bagaimana betapa indahnya tempat kediamanmu, right? Ya Tuhan semesta alam. Rumah Tuhan itu adalah indah. Kalau kita mengerti, kalau kita menjadi orang Kristen yang committed, ya, karena rumah Tuhan itu tidak akan menjadi indah bagi kita. Kita tidak akan belajar menghargai rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan itu tidak penting bagi kita. Hanya tempat menunaikan kita punya ibadah kita. Tapi sebenarnya hati kita tidak ada di situ. Hanya orang Kristen yang bertumbuh, orang Kristen yang sudah dewasa, orang Kristen yang mengerti tentang rumah Tuhan, apa berkat-berkat rumah Tuhan dalam kehidupan kita, kepentingan rumah Tuhan atau gereja dalam hidup kita, bagaimana pentingnya untuk connect dengan komunitas orang percaya itu. Ya, kalau kita mengalami sesuatu dari Tuhan, barulah kita akan belajar menghargai dan belajar mencintai, mengasihi rumah Tuhan. Dan kita rindu akan ke rumah Tuhan karena kita tahu dan kita sudah mengalami bagaimana pentingnya rumah Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ayat 3 di sini, pemazmur berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya, jiwanya hancur karena kerinduannya. Kadang-kadang kita merasa rindu, ya, kangen, rindu akan kampung, rindu akan keluarga. Mungkin orang-orang yang pergi merantau, pergi kerja, ya, di perantauan yang jauh, berbulan dan bertahun tidak pulang. Ya, ada orang-orang yang kerja di sini. Kadang-kadang saya bertemu dengan mereka, saya tanya sudah berapa lama tidak pulang ke kampung. Ya, ada yang tidak pulang ke kampung 7 tahun, ada yang tidak pulang ke kampung sudah 10 tahun. Mereka sangat rindu, ya, untuk pulang ke kampung, bertemu dengan keluarga, istri, anak-anak, saudara-saudara, ya, orang tua mereka. Itu kerinduan seperti dia meremukkan hati kita. Katanya pemazmur di sini ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Nah, adakah kita memiliki kualitas seperti ini? Kalau kita tahu rumah Tuhan itu penting, kalau kita tahu gereja itu sangat penting dalam kehidupan kita, di mana kita tidak boleh abaikan, kita tidak boleh tinggalkan saudara-saudara, kita akan merasa seperti ini. Kalau kita tidak dapat pergi ke rumah Tuhan beribadah, bersekutu dengan orang-orang percaya, kita akan merasakan suatu kerinduan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat 4. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Pemazmur ini seolah-olah dia menyatakan cemburunya kepada burung-burung ini, ya, burung pipit, burung layang-layang di sini. Kita lihatkan burung layang-layang dia pergi buat sarang, bukan saya di gua-gua, tapi kadang-kadang ada bangunan-bangunan. Kalau pas di kawasan mereka itu, dia melihat bangunan, rumah, kalau dia rasa ya memang sesuai atau aman dia di situ, dia akan buat sarang ke dalamnya. Burung pipit, kita lihat ya, di mana-mana saja kita lihat burung pipit. Ya, kadang-kadang banyak mereka ya di satu rumah itu, banyak mereka di satu bangunan itu untuk buat sarang. Ya, dan di sini pemazmur ini menyatakan cemburunya, iri hatinya kepada burung-burung ini, burung pipit dan layang-layang, karena burung pipit dan layang-layang dapat membuat sarang atau rumah mereka, bahkan membuat sarang dan rumah mereka di mezbah-mezbah Tuhan. Dan itu kerinduan pemazmur ini untuk datang ke rumah Tuhan, mempersembahkan persembahannya ke atas mezbah Tuhan. Karena di atas mezbah Tuhan itu, kalau orang Israel
Di situ tempatnya hadirat Tuhan. Di situ tempatnya api Tuhan, ukupan Tuhan dipersembahkan. Di situ tempatnya di mana tempat penyembahan. Kalau istilah perjanjian lama, orang itu merasa dekat kepada Tuhan apabila mereka masuk dan datang ke bait Tuhan, ke rumah Tuhan. Jadi pemazmur ini dia menyatakan kerinduannya dan iri hatinya kepada burung-burung ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku mau datang ke mezbamu. Tuhan, aku mau berada dalam rumahmu. Tapi burung-burung yang ada di sana membuat sarang untuk meletakkan anak-anaknya. Ya, bagi orang Israel itu mereka diperintahkan 3 kali setahun untuk pergi ke rumah Tuhan, ya. Jadi mereka akan keluar daripada berbagai tempat di merata tempat untuk pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah di rumah Tuhan. Jadi kita boleh bayangkan kerinduan mereka untuk pergi ke rumah Tuhan. Sebenarnya Mazmur 84 ini menyatakan kepada kita tentang penghijraan ataupun journey, ya, the pilgrimage ataupun perjalanan mereka orang Israel ini untuk ke rumah Tuhan 3 kali setahun, dan mereka akan pergi ke rumah Tuhan dengan rombongan membawa persembahan mereka, siap sedia untuk persembahan dan juga penyembahan mereka di rumah Tuhan, dan mereka akan berkongsi bersekutu sementara mereka berjalan, ya, menyatakan tentang rumah Tuhan, dan mereka sangat rindu, ya, very excited orang-orang ini. Di ayat 5 berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Maksudnya orang yang tinggal di rumah Tuhan, kalau dalam bahasa Inggris, bahasa asalnya juga Ibrani, berkata orang yang tinggal di rumah Tuhan itu, mereka akan terus-terus memuji Tuhan. Ada sesuatu berkat dalam hidup kita. Karena kita dekat dengan Tuhan, karena kita tinggal di rumah Tuhan, setia di dalam rumah Tuhan, menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Apa yang terjadi itu membuatkan kita mengenal Tuhan, mengenal kuasa Tuhan, mengenal kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan itu membuatkan kita memuji-muji Tuhan di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah masalah. Kita akan terus-menerus memuji Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Rumah Tuhan adalah indah, lovely, amiable. Itu rumah Tuhan. Tetapi ingat, dia hanya akan menjadi indah bagi kita apabila kita sudah bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan, kita mengenal dia. Kita tahu apa kepentingan rumah Tuhan atau gereja Tuhan itu kepada kita. Bukan suatu tempat saja untuk kita, ya, sebagai satu rutin ataupun sebagai satu tanggung jawab atau rutin dalam hidup kita, tetapi suatu kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita ada connection dengan Tuhan dan ada connection dengan umat Tuhan dalam bersekutu. Yang kedua, rumah Tuhan adalah rumah Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya, God's house brings strength, dari ayat 6 hingga 8. Bagaimana rumah Tuhan memberikan kita kekuatan? Dan memang benar, di rumah Tuhan kita akan mendapat kekuatan. Ya, memang kekuatan dari Tuhan, tapi kekuatan daripada persekutuan juga. Ya, saudara-saudara, gereja Tuhan tidak sempurna. Malahan Yesus juga sudah menubuatkan kepada kita dalam Matius 13, 31 hingga 33, bahwa pertumbuhan gereja itu tidak normal. Ya, seolah-olah gereja itu bertumbuh secara abnormal. Ya, kenapa? Coba belajar sejarah gereja, saudara-saudara. Kita melihat pertumbuhan gereja, ya, bagaimana gereja membesar sehingga hari ini melalui banyak proses, ya, dan pertumbuhannya memang bukan sempurna. Kalau kita boleh katakan tidak, ya, bukan semuanya kita boleh banggakan di dalam pertumbuhan gereja, di dalam sejarah gereja. Hari ini juga setiap gereja tidak sempurna. Ya, setiap gereja tidak sempurna. Ya, karena di dalam gereja itu manusia ada. Ya, kita ada. Kita manusia. Banyak kelemahan manusia di dalam gereja. Ya, walaupun mungkin orang bilang kita dipimpin Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus, kita dipenuhi dengan wisdom ataupun hikmat Allah. Tapi karena manusia, kita ada limitation. Kita ada keterbatasan untuk mengaplikasi hikmat Tuhan ataupun dipimpin Roh Kudus. Memang Roh Kudus ada. Memang kita dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Tapi karena kadang-kadang kedagingan itu lebih kuat daripada suara Roh Kudus. Kedagingan itu lebih kuat memimpin kita daripada Roh Kudus. Ya, kita punya
kita tidak begitu ya kepekaan ya, our sensitivity atau kepekaan kita kepada Roh Kudus itu kadang-kadang tidak begitu tepat, ya, tidak kesampaian. Jadi Roh Kudus mau pimpin kita, tetapi kedagingan lebih kuat untuk memimpin kita. Kalau kita betul-betul mati akan kedagingan, mati akan nafsu dunia, nafsu kedagingan, ya mungkin kita betul-betul merasa Roh Kudus memimpin kita. Tapi kita lihat juga di dalam Alkitab, saudara-saudara, walaupun hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, raja-raja yang dipimpin Tuhan, diurapi Tuhan, nabi-nabi yang dipimpin Tuhan, para imam yang dipimpin Tuhan, kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, mereka juga bukan sempurna. Mereka juga pernah miss, ya, tersasar daripada rencana Tuhan, tersasar daripada pimpinan Tuhan, seperti Musa. Tuhan kata, ya, waktu kedua kali orang Israel memberontak dan meminta air, Tuhan perintahkan Musa untuk membawa tongkatnya dan meletakkan tongkat itu di atas batu. Hanya letakkan saja. Yang pertama kali kata Tuhan, ketok batu itu dengan tongkat ini. Tapi yang kedua kata Tuhan kepada Musa, letakkan tongkat ini di atas batu dan air akan mengalir keluar. Tapi Musa karena emosi, ya, karena pemberontakan orang Israel, dia emosi, dia marah. Ya, karena marahnya Musa, dia pergi ketok batu itu. Perintah Tuhan adalah untuk meletakkan tongkatnya di atas batu. Tapi Musa mengetok batu itu, 2 kali diketoknya batu itu. Dan air keluar. Jadi Tuhan menegur Musa. Katanya, Musa, engkau telah memberontak daripada perintahku. Dan karena itu, engkau tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Yosua yang akan memimpin generasi orang Israel untuk pergi ke tanah perjanjian dan membagikan tanah perjanjian kepada orang Israel. Kan Musa orang yang luar biasa. Musa yang melakukan mujizat yang luar biasa. Nabi Samuel sama juga. Nabi yang begitu berpengalaman. Waktu Tuhan memilih raja yang baru. Tuhan mengutus dia ke rumah Isai, ya, untuk mengurapi raja yang baru karena Raja Saul memberontak kepada Tuhan. Tuhan mau singkirkan dia. Lalu Tuhan kirim Samuel, Nabi Samuel ke rumah Isai, Jesse. Dan waktu Samuel melihat anak Jesse yang pertama, yang sulung itu, katanya, inilah yang dipilih Tuhan. Tapi Tuhan berbicara kepada dia, bukan, ini ditolak, ya, tidak diterima. Ya, katanya Tuhan melihat hati, manusia melihat apa yang di luar, kan? So, Samuel, walaupun dia nabi yang berpengalaman, nabi yang luar biasa, tapi dia juga miss. Kenapa? Itu menyatakan kepada kita bahwa kita manusia. Walau bagaimana dewasanya kita bilang, atau banyaknya kita belajar kita bilang, banyaknya kita tahu kita bilang, tapi saudara-saudara, kita tidak boleh menganggap diri kita sudah sampai ataupun sudah bolehlah, ya. Kita harus terbuka kepada Tuhan dan kita harus terbuka kepada kelemahan kita. Kadang-kadang kita buat kesilapan. Alright? Jadi di sini rumah Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Walaupun gereja, rumah Tuhan tidak sempurna. Kalau di rumah Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan dan kita pandang manusia, kita akan kecewa. Ya, jadi satu kuncinya untuk kita setia di dalam rumah Tuhan adalah pandang Tuhan. Kita menerima berkat, menerima kekuatan, menerima firman, menerima perintah daripada Tuhan, ya, daripada Tuhan. Oke. Bukan manusia. Manusia kadang-kadang kita ada pergeseran, kadang-kadang kita ada salah paham, perselisihan. Itu perkara biasa, saudara-saudara. Katanya di ayat 6, berbagailah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Maksudnya mereka ada kerinduan, mereka sudah planning untuk pergi berziarah ke rumah Tuhan. Mereka pergi journey atau pilgrims ke dalam rumah Tuhan. Ya, dan sepatutnya ini adalah keinginan hati kita dan juga kita punya karakter dalam kehidupan kita. Hari Minggu saya sudah blok. Hari Minggu adalah hari Tuhan. Dan saya berikan hari Minggu untuk beribadah. Walaupun sesibuknya saya. Walaupun saya ini orang yang sibuk. Walaupun saya ini orang yang penting. Walaupun saya ini orang yang sangat-sangat penting dalam keluarga, dalam company, dalam organisasi. Hari Minggu itu saya blok. Itu adalah untuk hari Tuhan. Saya mau setia
di rumah Tuhan. Ada amin? Ayat 7 berkata, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Ayat 8, mereka berjalan makin lama, makin kuat. Saya suka ayat ini. Hendak menghadap Allah di Sion, ataupun dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Ibrani katanya, um, katanya di sini, every one of them in Zion appears before God. Maksudnya, setiap mereka sampai ke Sion menghadap Tuhan. Mereka menerima kekuatan, maksudnya setiap mereka sampai di dalam perjalanan mereka itu, semuanya sampai menghadap Tuhan di Sion. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Pemazmur ini menyatakan kepada kita bahwa kekuatan kita haruslah datang daripada Tuhan, harus datang daripada Tuhan, ya, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, apa itu lembah Baka? Ya, di dalam studi Mazmur 84, para komentar atau komentar Alkitab, mereka mengatakan bahwa ini adalah kata-kata simbolik. Karena dipelajari, di studi, lembah Baka itu tidak ada orang yang tahu di mana itu lembah Baka. Atau tidak ada orang yang tahu di mana lokasinya lembah Baka. Jadi lembah Baka ini dia satu kata-kata simbolik. Lembah Baka bermaksud lembah tangisan. Ya, the valley of weeping. Lembah tangisan itu lembah Baka, ataupun lembah balsam. Alright, lembah balsam. Jadi itu menggambarkan tangisan, menggambarkan padang gurun, ya, menggambarkan ujian hidup, right? Itu jadi karena mereka berjalan, ya, menziarahi ataupun pergi ke rumah Tuhan setiap tahun, mereka ada yang dari jauh dan mereka berjalan melalui bukit bukau dan lembah-lembah, dan ya, mereka berjalan menghadapi banyak ujian dan juga cabaran dalam hidup. Jadi pemazmur berkata, orang-orang yang hatinya memang di rumah Tuhan, kalau mereka melintasi lembah tangisan, lembah yang kering, lembah tentangan, lembah ujian, mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya, luar biasa kalau hati kita di rumah Tuhan. Jadi di dalam perjalanan hidup kita, kalau kita mengalami lembah-lembah, tentangan, ujian dalam kehidupan kita, kita akan mengubahkan itu menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan katanya pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Maksudnya Tuhan akan kan dalam Alkitab hujan itu melambangkan berkat. Dan kalau hati kita memang berada kepada Tuhan, hati kita memang rindu akan rumah Tuhan, itu adalah sebagian dalam kehidupan kita. Dan kita terus menjalani hidup ini dalam kehidupan kita, Tuhan akan menghujankan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Ayat 8 yang saya suka tadi katanya, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion, ataupun setiap mereka sampai ke Sion menghadap Allah. Jadi kalau kita berjalan, kita ada connection dengan rumah Tuhan, itu adalah hidup kita, saudara, kita akan menerima kekuatan. Lebih lama kita berjalan, lebih kuat kita dijadikan oleh Tuhan. Ada berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kita teruskan di ayat 9 hingga ayat 12. Katanya ayat 9, ya Tuhan, yang ketiga ini. Ketiga, yang pertama, rumah Tuhan itu indah. Yang kedua, rumah Tuhan memberikan kita kekuatan. Yang ketiga, rumah Tuhan lebih baik daripada dunia. Alright? Rumah Tuhan lebih baik daripada dunia. Ayat 9, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. 10, lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku seperti seorang security guard daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Itu maksudnya pemazmur ini. Lebih baik satu hari
di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu menjaga pintu rumah Tuhan karena dekat di rumah Tuhan, ya, daripada tinggal di kemah-kemah orang fasik. Maksudnya lebih baik berada di rumah Tuhan dan di luar. Saudara-saudara, gereja Tuhan itu adalah tempat yang selamat. Ada amin? Ya. Kalau tidak, boleh coba-coba. Coba tinggal di dunia, coba bergaul dengan dunia, coba berteman-teman dengan dunia. Saudara, tidak ada yang baik yang akan datang dalam kehidupan kita. Segala pengaruh-pengaruh yang tak baik, pengaruh-pengaruh yang menyesatkan, pengaruh-pengaruh yang membinasakan hidup kita, saudara, semuanya ada di luar sana. Di rumah Tuhan ada perlindungan. Di rumah Tuhan ada berkat keselamatan. Karena kita dibentuk, kita menjadi dewasa, kita berubah, kita mengalami damai sejahtera, ketenangan hidup, kita mengalami kemenangan, haleluya, kita didorong, iman kita akan bertumbuh menjadi kuat. Amin. Menjadi dewasa, kita akan menerima hikmat dari banyak saudara-saudara yang akan terjadi di rumah Tuhan. Ya, memang dia satu proses. Tapi kalau kita setia tinggal di rumah Tuhan, bukan dengan emosi, tetapi dengan kesetiaan, kita memutuskan, bertekad, saya mau setia di rumah Tuhan, walau apapun. Bukan setiap hari Minggu kita rasa sama. Bukan setiap minggu pujiannya, nyanyiannya sama. Bukan setiap minggu kemuliaan Tuhan itu sama. Bukan setiap minggu urapan Tuhan sama. Bukan setiap hari Minggu kita gairah. Bukan setiap hari Minggu kita, ya, haleluya, dan ya, bukan, saudara-saudara. Kita datang ke rumah Tuhan dengan suatu tekad, dengan suatu keputusan, ini rumah Tuhan, ini gereja saya, ini keluarga saya sudah bertekad memutuskan saya akan setia di rumah Tuhan. Itu sepatutnya yang terjadi. Ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Matahari dan perisai. Perisai itu adalah perlindungan. Matahari itu apa? Matahari memberi terang, ya betul. Ya, kalau pagi menyingsing, matahari terbit, mula terang, ya, dunia mula terang. Tapi matahari juga itu memberikan kita hidup, memberikan zat yang kita perlukan dalam kehidupan kita, seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya, memerlukan matahari untuk mereka bertumbuh, menerima zat di dalam tumbuhan itu untuk dia berkembang dan bertumbuh dan berbuah. Jadi Tuhan seperti matahari dalam kehidupan kita. Di mana kita dapat ini? Di rumah Tuhan. Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Haleluya. Katanya ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tuhan tidak akan menahan berkatnya dalam kehidupan kita. Walaupun kita perlu menantikan, kita perlu menunggu, ya, berkat Tuhan, campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan, jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Itu orang Kristen. Ini Allah kita. Dia mau kita menunggu. Saya kongsikan tadi pagi, tanya soalan, apakah yang paling susah di dalam kehidupan Kristen? Yang paling susah. Ya, setan tidak susah, hidup kemenangan tak susah, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tapi apa yang susah di dalam kehidupan orang Kristen adalah menantikan Tuhan atau tunggu di dalam Tuhan, tunggu jawaban doa, tunggu breakthrough, tunggu berkat Tuhan, tunggu mujizat, tunggu. Ya, kita menantikan Tuhan, itu yang paling susah. Dan banyak orang Kristen tak boleh tunggu, tak boleh menantikan Tuhan. Dia menantikan 1 hari, 2 hari, 3 hari, lepas itu dia give up. Kan? Sesuatu yang begitu susah untuk dilakukan. Tapi belajar untuk menantikan Tuhan dan pasti Tuhan akan jawab. Pasti Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, semesta alam ayat 13, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Di dalam rumah Tuhan, setia dalam rumah Tuhan membuatkan kita percaya Tuhan. Karena kita akan mulai mengenal Dia. Kita akan mulai mengenal firman Tuhan. Kita akan mulai mengenal janji-janji Tuhan. Kita mengenal apa pekerjaan Tuhan. Kita mulai mengenal siapa Dia. Sifat-sifat Dia, karakter Dia, kesetiaan Dia, kasihnya, kesabarannya, kemurahannya, kuasanya, mujizatnya, kemuliaannya dalam kehidupan kita. Kita akan mulai mengenal Dia apabila kita setia di rumah Tuhan. Saudara-saudara, setialah di rumah Tuhan. Gereja di tempat di mana kamu berada, itu adalah pemberian Tuhan bagi kamu. Walaupun mungkin gerejamu tidak besar, gerejamu tidak sempurna, gerejamu banyak kekurangan, tapi gereja itu diberikan Tuhan bagimu, saudara-saudara. Setialah di rumah Tuhan,
dan hidupmu akan diberkati. Saya saya garanti karena saya mengalami itu dalam kehidupan saya. Saya tidak uh, maksudkan bahwa kita tidak akan mengalami masalah. Masalah ada karena kita ini manusia biasa. Tapi Tuhan kita ada dan Tuhan kita itu dia setia. Tuhan kita itu luar biasa, saudara-saudara. Teruslah percaya kepada Dia dan setialah di rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya harap ini mendorong kita. Saudara ingat Mazmur 84. Baca lagi, renungkan, dan aplikasi. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita berdoa. Terima kasih, Bapak. Terima kasih karena gerejamu. Engkau berkata engkau akan mendirikan jemaatmu, gerejamu, dan gerbang maut tidak akan menguasainya. Di rumah Tuhan ada banyak berkat. Di rumah Tuhan ada kemakmuran, ada kasih, ada kemenangan, ada hikmat, ada berkat yang luar biasa dalam rumah Tuhan. Tolong kami untuk setia dan juga tolong kami untuk melayani Tuhan, memberikan hidup kami, diri kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih karena berbicara dalam hidup kami lewat firman Tuhan malam ini. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Kami berterima kasih akan segala sesuatu yang telah Engkau berikan. Haleluya. Saya berdoa bagi mereka yang mengalami masalah, yang melewati saat-saat ujian, saat-saat kekeringan dalam hidup mereka, Engkau lawat mereka, Engkau berkati mereka, Engkau jawab doa mereka, Engkau sembuhkan, Engkau berikan penerobosan, Engkau berikan mujizat Bapa, Engkau berikan jawaban dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Engkau berikan, curahkan belas kasih-Mu dalam hidup mereka ya Bapa. Nyatakan diri-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang ada bersama dengan mereka. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Terima kasih karena mendengar kami. Terima kasih karena menjawab doa-doa kami. Kami bersyukur, kami memuji. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Haleluya. Tuhan berkati saudara-saudara. Kita akan jumpa hari Minggu depan. Ya, saya harap tidak sibuk. Ya, tapi kamu boleh cek Facebook saya ataupun YouTube untuk mendapat update video khotbah yang baru. Shalom, puji Tuhan, selamat malam, Tuhan berkati. Amin. Amin.